Lihat tuh IPA cuy. Olimpiade IPS, Olimpiade Bahasa Inggris, Latin. Mas, mic-nya matiin dulu, Mas. Oke. Mas, mic-nya matiin dulu, Mas. Oke. Established in 2013 with the name of SMA Alabidin Bilingual Boarding School, ABBS, is the first Islamic high school that uses a bilingual system in almost all subjects. Located in Surakarta City, Central Java, Indonesia, ABBS includes the best 500 high schools in Indonesia, the best 100 in Central Java, and the best 10 in Surakarta. It is a great honor to meet all of you. I'm Anna Faida, the principal of ABBS High School Surakarta. Welcome to ABBS. ABBS's vision is to create noble, intelligent, and innovative generations that lead changes towards welfare improvement of our nations, Indonesia, and the world. ABBS has 5 featured programs to support its vision and missions: English, religious school, ICT-based learning, character building,
development interests, and talents of students. The first program is English. Students' ability to use English is enhanced by various activities such as English Camp, English Mabit, English Conversation Class, etc. Teachers' abilities are also improved through many programs. That is, English Camp for Teachers, English Forums, English Proficiency Tests, Microgame, etc. The second program is Religious School. Religious School is actualized with Quran Camp, Islamic Upgrading, Monthly Tawsiyah, Islamic Holiday Celebrations, Daily Worship, Alms Habituation, Islamic Nuances in Learning, etc. The third program is ICT-based learning. ABBS implements digital teaching and learning process to familiarize students and teachers with the latest relevant technology. Students are also given lessons on programming languages, computer networking, and Arduino, which are closely related to the development of IoT or Internet of Things. These lessons help students to practice structured thinking skills and develop IT skills. The fourth program is character building. The formation of student character is carried out through various habituation programs such as Sabtu Pede or Chapar Day, Kultum or Religious Talk, Peduli Kawan, Selasa Bersih, Senin Menabung, and Leadership Class. Apart from habituation programs, character development is also carried out through organizational activities such as OSIS, MPK, Scouts, Youth Red Cross, and Rohis. The aspects formed are communication, teamwork, problem solving, leadership, conflict management, and openness to criticism. The last program is Interest and Talents Development of Students are facilitated to develop their talents and interests through extracurricular activities. Extracurriculars at ABBS are Scouts, Youth Red Cross, Science Club, English Club, Arabic Club, Cooking Club, Astronomy, Basketball, Futsal, Badminton, Archery, Tabak Suci, Airsoft Gun, Dance Ratoh Jaro, and so on. Students who are nurtured through various programs can achieve various accomplishments. These are some of the achievements of ABBS students. First place winner in the International Taekwondo competition in Ansan, South Korea. First place winner in Airsoft Gun League Governors Cup 3-on-3 battle category. Second place winner in Undip Biology competition at national level 2020. Second place winner in IndiHome Generasi Prestasi national competition. ABBS alumni have spread to various colleges in Indonesia and abroad. These are the campuses where they continue their studies. Lomonosov Moscow State University, Russia. UCSI University, Malaysia. Al-Azhar University, Cairo. Hacettepe University, Turkey. Taylor's University, Malaysia. Ankara University, Turkey. Bogor Institute of Agriculture, University of Brawijaya. Gajah Mada University, Bandung Institute of Technology, Diponegoro University, STAN. University of Indonesia, Jenderal Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all,
thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala for His blessings upon us that bring us here in this room in the perfect condition. Salawat and salam may be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who had led us from the darkness of Jahiliyah to the glorious era of Islam. Halo teman-teman, selamat datang di Technical Meeting Lemon 2024. Lemon 2024 mengambil jargon Unify your voice, make it into harmony. Dan pada tahun ini, Lemon 2024 menyelenggarakan 5 lomba. Storytelling, Olimpiade IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris. Oh iya, alangkah baiknya kami perkenalan terlebih dahulu nggak sih? Iya, benar banget Kak Bi. Oke, halo teman-teman. Kenalkan, namaku Bianca Asyifa Prita Dewi dan teman saya, Ayu Trifitri Handayani. Izinkan kami untuk menjadi pemandu acara pada agenda hari ini. Technical meeting ini diadakan supaya teman-teman lebih paham akan prosedur pelaksanaan lomba. Jadi, nanti bisa diperhatikan ya penjelasan dari kakak-kakaknya. Siap, Kak Bi. Jikalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan bertanya di chat Zoom dengan waktu yang sudah ditentukan ya. Untuk teman-teman yang mengikuti cabang lomba storytelling, silahkan untuk memasuki breakout room pada Zoom, karena sudah ada Kak Desi dan Kak Safina yang menunggu kehadiran teman-teman. Sekali lagi untuk teman-teman yang mengikuti lomba storytelling, bisa segera bergabung ke breakout room karena sudah ada Kak Desti dan Kak Safina yang sudah menunggu kehadiran teman-teman untuk penjelasan informasi. Terima kasih. Oke teman-teman, kita langsung mulai ya. Technical meeting untuk cabang lomba Olimpiade. Oke, bisa dimulai Kak? Persyaratan peserta. Peserta wajib berkewarganegaraan Indonesia. Peserta juga terdaftar siswa SMP, MTS, serta melampirkan surat keterangan atau siswa aktif atau juga kartu pelajar. Peserta hanya diperbolehkan mengikuti satu bidang lomba ya teman-teman. Jadi jika mengikuti lomba matematika, hanya mengikuti lomba matematika saja. Lomba ini adalah lomba perorangan, bukan beregu ataupun tim. Peserta juga wajib mematuhi dan menerapkan tata tertib dengan baik selama berjalannya lomba. Setelah melakukan pendaftaran, peserta diperkenankan untuk mengunggah Twibbon yang tertera pada guidebook dan pada tautan berikut. Tetapi tidak wajib ya teman-teman untuk mengupload Twibbonnya. Akun Instagram peserta juga tidak di-private dan wajib follow akun Instagram @SMA-ABBS-Surakarta, @LemonABBS, @SVS-ABBS. Peserta juga diperbolehkan untuk menggunakan Instagram orang lain jika tidak mempunyai Instagram pribadi. Untuk media sosialnya sudah tertera di sini ya teman-teman. SMA ABBS Surakarta, Lemon ABBS, dan SPS ABBS. Kita akan mengenal lebih dekat dengan tahapan-tahapan Olimpiade kita. Oke, kita jadi Olimpiadenya ada 2 tahapan teman-teman. Ada tahapan eliminasi dan juga tahap final. Untuk tahap 1, soal akan disediakan dalam bentuk pilihan ganda berjumlah 100 butir soal, kecuali matematika, yaitu 50 soal. Soal-soal tersebut disajikan dalam bahasa Indonesia, kecuali Olimpiade Bahasa Inggris.
Peserta akan mengisi jawaban melalui form pengisian yang telah disediakan oleh panitia. Selanjutnya adalah tahap 2 atau tahap final. Soal akan disediakan dalam bentuk esai berjumlah 50 butir soal, kecuali matematika, yaitu 35 soal. Soal-soal tersebut disajikan dalam bahasa Indonesia, kecuali Olimpiade Bahasa Inggris. Peserta akan mengisi jawaban melalui form pengisian yang telah disediakan oleh panitia. Oke. Selanjutnya ada mekanisme pengerjaan tahap 1. Bisa dibacakan, Kak? Menyiapkan device berupa handphone, laptop, ataupun PC, dan menggunakan alat tulis. Peserta wajib tergabung dalam Zoom yang disediakan oleh panitia. Peserta juga tidak diperkenankan untuk menggunakan kamus, kalkulator, atau alat bantu hitung lainnya. Jadi dimohon untuk jujur ya teman-teman. Dan yang terakhir, mengerjakan tahap 1 dalam 120 menit. Dan jika waktu habis, server akan tertutup secara otomatis. Ini adalah mekanisme pengerjaan tahap 2. Yang pertama, peserta wajib menggunakan 2 device, yaitu laptop atau PC, dan juga HP. Yang kedua, pengerjaan wajib dilakukan di laptop dengan kamera handphone yang tergabung di dalam Zoom yang telah disediakan panitia. Yang ketiga, waktu pengerjaan adalah 60 menit. Jika waktu habis, server akan tertutup secara otomatis. Untuk tahap 2 ini kurang lebih sama dengan tahap 1, cuman di sini yang disampaikan adalah penambahan mekanismenya saja. Adapun rubrik penilaian untuk tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1, jika jawaban benar akan mendapatkan poin plus 1. Jika jawaban salah akan mendapatkan poin 0. Dan jika tidak menjawab akan mendapat poin 0. Sedangkan untuk tahap kedua, jika jawaban benar, teman-teman akan mendapatkan poin plus 4. Jika jawaban salah akan mendapatkan poin minus 1. Dan jika tidak menjawab akan mendapatkan poin 0. Untuk peraturan-peraturannya, yang pertama, peserta wajib memiliki jaringan internet yang kuat. Jika terjadi kendala jaringan, menjadi tanggung jawab masing-masing peserta. Yang kedua, peserta dilarang meminta bantuan dari pihak lain, baik itu orang tua, saudara, teman, guru, ataupun internet. Yang ketiga, apabila peserta pada saat pengerjaan mengalami kesalahan dalam segi soal yang diterima, dapat menghubungi kontak person sesuai dengan mapel masing-masing. Yang keempat, peserta mulai mengerjakan soal sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, apabila peserta mengumpulkan jawaban melebihi waktu yang telah ditentukan, maka jawaban peserta akan didiskualifikasi. Oke, peraturan ke-6, keputusan panitia terkait pengumuman hasil lomba bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Diskualifikasi berlaku kepada peserta yang tidak bisa mengikuti lomba pada hari dan waktu yang telah ditentukan. Peserta diharapkan mengutamakan kejujuran selama lomba berlangsung, dilarang membuka buku, artikel, dan lain sebagainya. Peserta wajib mengisi fakta integritas pada Google Form yang akan dibagikan panitia saat lomba. Peserta yang tidak melaksanakan hal tersebut
akan didiskualifikasi. Seluruh peserta dilarang meninggalkan grup sehingga sertifikat lomba diberikan. Hadiah dan penghargaan. Juara 1 akan memperoleh uang tunai sebesar Rp1.500.000, beasiswa, sertifikat, dan medali. Juara 2 akan memperoleh uang tunai sebesar Rp800.000, beasiswa, sertifikat, dan medali. Juara 3 akan memperoleh uang tunai sebesar Rp600.000, beasiswa, sertifikat, dan medali. Selanjutnya ini ada link barcode untuk guidebook Olimpiad dan informasi di sana tentunya lebih lengkap. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung dan ingin bertanya, mohon lebih baik kita baca-baca dulu ya guidebooknya ya. Oke teman-teman, ini sudah sampai ke sesi tanya jawab. Jadi kalau ada pertanyaan, bisa langsung tanya di chat Zoom ya, dengan format yang telah disediakan oleh panitia. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di kolom chat. Dan kami tidak menerima penanyaan secara online ya, Kak ya. Benar ya? Oke, ada pertanyaan dari Enggar, Olimpiade IPS. Tahap 1 adalah sistem gugur. Berapa limit nilai yang diberikan atau berapa peserta yang dapat mengikuti tahap 2? Oke, kita jawab langsung ya. Untuk limit nilai nanti akan menyesuaikan dan juga peserta yang dapat mengikuti tahap 2 adalah 30 besar. 30 besar ya teman-teman ya. Jadi mohon belajar yang sungguh-sungguh ya. Oke, untuk pertanyaan dari Alia, Olimpiade IPA. Pertanyaan, tahap 1 dan 2 dilakukan kapan? Kapan itu, Kak? Untuk tahap 1 akan dilakukan pada tanggal 10 Mei 2024 dan untuk tahap 2 akan dilakukan pada tanggal 18 Mei 2024. Dan untuk nanti terkait dengan waktu pengerjaan tahap 1 dan 2 akan diberikan broadcast yang menyusul ya.
Ini ada pertanyaan dari Firman, Olimpiade IPS. Kak, ini pengerjaannya lewat Zoom atau pakai link ya? Pengerjaannya lewat website dan menggunakan Zoom ya. Nanti guidebooknya akan dikirim, jadi tidak usah khawatir teman-teman yang tidak bisa nge-barcode ini. Untuk materi olimpiadenya tidak direview ya, jadi ini pure teman-teman belajar mandiri ya. Ini teman-teman bisa akses melalui guidebook yang sudah tertera ya teman-teman. Untuk pertanyaan dari Hanin Mufli, Olimpiade IPA, untuk tahap 1 berarti tidak memakai Zoom? Iya benar. Jadi tahap 1 kita akan hanya menggunakan satu device, dan untuk dua device-nya itu adalah untuk tahap 2 Olimpiade. Jadi bisa dipersiapkan baik-baik ya teman-teman device-nya. Pertanyaan dari Natasha, Olimpiade Bahasa Inggris, apakah itu nanti mengerjakannya memakai laptop? Untuk tahap 1, teman-teman bisa menggunakan handphone atau laptop ya teman-teman. Dan untuk tahap 2, diwajibkan untuk memakai dua device. Laptop untuk mengerjakan dan handphone untuk menjadi pengawasan panitia. Pertanyaan dari Ardan, Olimpiade IPA tadi sudah terjawab ya teman-teman. Untuk mengerjakan soal nanti akan menggunakan website. Oke. Pertanyaan dari Tengku Rizkin, Olimpiade Bahasa Inggris. Fakta integritas itu adalah sebuah kayak nanti kalian teman-teman akan membuat janji untuk tidak curang dan berperilaku jujur dalam mengerjakan. Dan untuk sesi 1 itu tidak diawasi oleh Zoom, namun sesi 2 diawasi oleh Zoom. Dari Arvel, Olimpiade IPA, mengerjakannya untuk tahap 1 itu 120 menit atau setara dengan 2 jam, dan untuk tahap kedua itu 60 menit atau setara dengan 1 jam. Benar banget, Kak. Ada pertanyaan dari Enggar, Olimpiade IPS. Reward yang diberikan salah satunya adalah beasiswa. Maksudnya seperti apa, Kak? Oke, jadi biaya siswa yang dimaksud di sini adalah beasiswa bersekolah di SMA ABBS Surakarta ya, teman-teman. Pertanyaan dari Dina, Olimpiade IPS. Untuk sesi pemberian hadiah, juara 1, 2, dan 3 akan kami berikan secara offline, namun kami kirim melalui online dan dan biaya tidak ditanggung oleh peserta, biaya pure dari panitia. Dan untuk peserta-peserta yang ikut akan mendapatkan e-sertifikat. Dan e-sertifikatnya bisa untuk di-print sendiri ya, teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan dari Lailita Widya Azhar. Karena pertanyaannya ini berkaitan dengan storytelling, bisa ditanyakan di breakout room storytelling sendiri ya. Pengerjaannya memakai Zoom ya teman-teman, sudah berkali-kali ditekankan. Tolong dibaca guidebooknya.
Pertanyaan dari Marsha, Olimpiade IPS. Pada saat lomba, teman-teman diperkenankan untuk memakai baju yang rapi dan bebas. Kalau teman-teman sedang berada di sekolah, diperkenalkan pula untuk memakai seragam sekolah. Jangan lupa untuk menutup auratnya sesuai dengan syariah ya. Pertanyaan dari Gabriela, Olimpiade IPS. Untuk posisi zoom saat di handphone, itu nanti bisa dilihat di guidebooknya. Sudah ada link video petunjuk tentang kamera zoom. Hanif Syafar, Olimpiade IPA. Pengerjaannya bebas dikerjakan di mana saja, namun dengan pengawasan panitia dan terlihat oleh panitia kalau sedang mengerjakan. Pertanyaan dari Zihan Al-Ali dari Olimpiade IPS, fakta itu akan diisi sebelum mengerjakan soal Olimpiade. Nah, untuk link fakta integritasnya sendiri nanti akan dibagikan oleh panitia sebelum memulai tahap 1. Pertanyaan dari Evi, Olimpiade Matematika. Untuk tahap 1 dan 2, bentuk soalnya pilihan ganda atau esai. Untuk tahap 1, soalnya semuanya pilihan ganda ya teman-teman. Dan untuk tahap 2, soalnya berupa esai. Untuk tahap 1, memiliki 100 butir soal dan pilihan ganda semuanya, kecuali matematika yang hanya memiliki 50 soal. Dan tahap 2, 50 soal esai, kalau matematikanya menjadi 35. Pertanyaan dari Hafidlo, Olimpiade Matematika. Webnya nanti dikirim di grup ya teman-teman, jadi tolong jangan keluar grup dulu sebelum nanti proses pembagian e-sertifikat. Dari Viva Olimpiade Bahasa Inggris, untuk tahap 2 dilaksanakan secara online ya teman-teman. Tahap 1 dan tahap 2 semuanya dilaksanakan secara online. Pertanyaan dari Tengku Rizkin, Olimpiade Bahasa Inggris. Fakta akan kita isi di link, benar sekali. Jadi nanti akan ada link Google Form tentang fakta integritas. Ini sebagai bentuk usaha supaya mengurangi tindakan kecurangan dalam proses pengerjaan Olimpiade ya teman-teman ya. Pertanyaan dari Nanda, Olimpiade IPS. Apakah kisi-kisi tahap 1 dan 2 itu sama? Iya benar, jadi kisi-kisinya itu dipakai di tahap 1 dan 2 ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Nadia Hansa. Jika untuk sesi Zoom, saat Olimpiade pakai satu device saja bisa nggak? Karena kemungkinan pengerjaannya di lab bahasa. Untuk tahap 1, minimal menggunakan 2 device. Tapi untuk tahap 2, wajib satu orang satu device.
Lomba akan dilaksanakan pada pada waktu tertentu yang sudah ditentukan oleh panitia dan semua mapel akan dilaksanakan secara bersamaan ya teman-teman. Untuk pertanyaan, ini sebenarnya di guidebook sudah sangat lengkap. Jadi sebelum bertanya, alangkah baiknya teman-teman bisa membaca-baca guidebook terlebih dahulu. Ada 14 halaman. Tahap 1 akan dilaksanakan pada pukul setengah 2 sampai jam setengah 4, kurang lebih 120 menit, di rumah atau sekolah masing-masing. Tahap 2 yaitu dilaksanakan hanya untuk peringkat 30 terbaik di tahap 1. Dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Mei pukul 13.20 sampai 14.10, kurang lebih 60 menit, di rumah atau sekolah masing-masing. Untuk pengumuman peserta yang lolos ke tahap 2, maaf, adalah pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024. Sedangkan untuk pengumuman pemenang lomba yang mutlak, insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024. Kembali, jika terjadi kendala, teman-teman bisa menghubungi kontak person pada mata pelajaran masing-masing ya teman-teman. Personnya sudah ada di guidebook di halaman paling terakhir. Guidebook Olimpiade ya, tolong dibuka terlebih dahulu. Soal akan diberikan pada pukul yang sudah ditentukan oleh panitia, teman-teman. Untuk tahap 1 itu tanggal 10, berarti soal akan diberikan pada waktu yang sudah ditentukan untuk mengerjakan. Pertanyaan dari Amira Sofia, Olimpiade IPA, apakah wajib upload Tibon? Tidak wajib ya teman-teman, tetapi jika teman-teman ingin mengupload Tibon, sangat diperbolehkan. Ada pertanyaan dari Almira, Olimpiade Bahasa Inggris. Kisi-kisi yang ada di barcode, yang ada di slide ini itu adalah kisi-kisi Olimpiade terbaru ya. Jadi ini adalah salah satu manfaat untuk mengikuti technical meeting, yaitu mendapatkan informasi yang paling terbaru dibandingkan dengan mempelajari informasi dengan sendiri. Oke, pertanyaan dari Azam, apakah ada sistem yang mengirimkan atau selesai duluan, dia yang lolos ke tahap 2? Ada. Jadi ada faktor kecepatan soal juga ya, Kak. Sama kami akan mengambil peserta yang duluan mengumpulkan ya, teman-teman.
Pertanyaan dari Rayandra, Olimpiade Bahasa Inggris. Benar sekali teman-teman, untuk juara 1, 2, dan 3, biaya pengiriman hadiah akan ditanggung oleh panitia. Ya, dan batasan pengiriman hadiah ini tidak hanya di Pulau Jawa saja. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang dari Pulau Sumatera, Bali, NTT, NTB, Sulawesi, Papua, Kalimantan, dan lainnya, tetap akan gratis jika teman-teman juara 1, 2, dan 3. Kisi-kisi tahap 1 dan 2 itu sama ya, teman-teman. Untuk tahap 2 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei. Untuk kisi-kisinya itu dari dulu tetap sama ya teman-teman, tidak ada perubahan. Perubahan hanya terdapat di guidebook. Pertanyaan dari Kayla, Olimpiade Bahasa Inggris, kalau tidak bisa ikut Zoom-nya bagaimana Kak? Untuk tahap 1 dan tahap 2 wajib mengikuti Zoom terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk tahap 2 akan ditekankan kepada pengawasan. Untuk informasi lebih lengkapnya tentang ribbon, flyer, dan guidebook, baik itu Olimpiade dan storytelling, beserta kisi-kisi, lebih lengkapnya ada di link tree dari @lemonabbs, bisa dicek di Instagramnya, @lemonabbs kecil semua tanpa spasi. Setelah juara 1, 2, dan 3 harus ke lokasi langsung untuk penyerahan. Tidak ya teman-teman, hadiah akan dikirimkan secara online dan sampai ke rumah masing-masing. Ada pertanyaan, kalau mengerjakannya agak terlambat, boleh tidak, Kak? Kalau bersamaan acara lain, boleh. Tetapi untuk waktu berakhir tetap di jam yang sama. Jadi tidak ada penambahan waktu secara khusus ya, teman-teman. Ada pertanyaan, link guidebooknya ada di mana, Kak? Ini bisa di-scan di barcode-nya, dan kisi-kisi ada di link tree, teman-teman.
Pertanyaan dari Muhammad Hanif Syafar. Kalau misal mengerjakan tetapi tidak ikut Zoom, bagaimana ya? Diskualifikasi? Iya, Linktree itu apa, Kak? Linktree itu ada link yang bisa kalian akses melalui Instagram @lemonabbs. Bisa kita share. Oke, ini sudah ada link-link tree-nya. Jadi teman-teman yang masih bingung untuk pengaksesan link tree-nya bisa dibuka di kolom komentar ya. Ada pertanyaan, Kak, kalau nggak punya laptop, gimana Kak Olimpiade IPS? Ini sudah dijawab di kolom komentar oleh panitia, nanti memakai HP. Berarti kalau tidak ikut Zoom, tidak bisa ikut mengerjakan, Kak. Untuk tahap satu, teman-teman wajib mengikuti opening terlebih dahulu sebelum mengerjakan ya. Soalnya bagaimana, Kak? Soal akan dikirimkan melalui grup mata pelajaran masing-masing ya, teman. Jadi nanti teman-teman bisa mengakses pada tahap satu dan tahap 2. Teman-teman, ditekankan sekali lagi, untuk tahap satu akan diadakan pada tanggal 10 Mei 2024 dan tahap 2 akan diadakan pada tanggal 18 Mei 2024. Untuk yang terlambat mengikuti, Olimpiadanya nanti menggunakan website ya. Websitenya akan dibagikan di grup. Kalau tidak ikut Zoom terus mengerjakan gimana, Kak? Akan didiskualifikasi ya. Opening di tahap satu itu nanti akan ada doa dan juga tilawah dan juga akan ada informasi-informasi terlebih dahulu. Jadi teman-teman wajib mengikuti openingnya ya.
Teman-teman, waktu kalian mengerjakan akan dimulai ketika kalian sudah mulai mengerjakan soal ya, teman-teman. Jadi saat mengisi identitas, waktunya itu tidak terhitung. Nah, dan maksimal pengerjaan soalnya akan sesuai dengan jam yang telah diberikan panitia. Jadi, jika waktunya sudah selesai, tidak ada perpanjangan waktu dan tetap akan ditutup secara otomatis. Dan jawaban teman-teman yang melebihi waktu akan didiskualifikasi kalau semisal teman-teman masih bisa menjawab. Kalau ada masalah saat membuka web, apakah dapat perpanjangan waktu, Kak? Tidak ada ya, teman-teman. Jadi tetap akan dilaksanakan dengan normal tanpa ada penambahan waktu khusus, baik itu dari permasalahan jaringan ataupun ada acara pribadi. Nah, jadi untuk di tahap 2 tidak ada opening. Di tahap 2, wajib menggunakan dua device untuk mengawasi jalannya kegiatan sehingga tidak ada kecurangan. Matematika itu soalnya berbentuk selesai ya, teman-teman. Dan ya. Dan untuk tahap 1 matematika, soalnya sebanyak 50 soal dan berbentuk pilihan ganda ya, teman-teman. Ada pertanyaan dari Raihana, Kak kalau mau daftar sekarang lewat mana ya? Katanya tadi masih bisa, tapi saya cek linknya masih ditutup. Ya, ini untuk pendaftaran sudah ditutup ya teman-teman. Pertanyaan dari Claudine Olimpiade Matematika, Kak kalau minta link soalnya lewat CP perwakilannya boleh nggak Kak? Untuk nanti linknya bisa di-share di grup dari panitia, nanti bisa dicek. Tapi kalau misalkan ada kendala, bisa langsung cek kontak personnya ya. Nanti akan di-share link website. Ada pertanyaan dari Fikri Olimpiade Matematika. Kak, apakah nanti bisa diulang? Untuk mengerjakan soalnya tidak bisa diulang ya, teman-teman. Jadi jika sudah submit, maka jawaban itulah yang akan kami koreksi. Menghindari adanya kebocoran soal dan jawaban. Pertanyaan dari Jenny Fangka, berarti jika pendaftarannya ditutup sudah tidak bisa daftar, Kak? Iya, sudah ditutup.
Pertanyaan dari Almira, Olimpiade Bahasa Inggris. Nanti bentuk soalnya seperti apa, Kak? Nanti bentuk soalnya itu melalui website ya, teman-teman. Untuk Google Form itu hanya untuk fakta integritas saja. Untuk fakta integritas nanti ada sumpah-sumpah untuk tidak curang ya teman-teman. Simpelnya begitu. Peraturannya bisa diulang tidak? Iya bisa. Kita ulang ya peraturannya ya. Peraturannya, peserta wajib memiliki jaringan internet yang kuat. Jika terjadi kendala jaringan, menjadi tanggung jawab masing-masing peserta. Peserta dilarang meminta bantuan dari pihak lain, baik itu orang tua, saudara, teman, guru, ataupun internet. Apabila pada saat pengerjaan peserta mengalami kesalahan dalam segi soal yang diterima, dapat menghubungi kontak person sesuai mapel masing-masing. Kontak personnya nanti sudah tertera di link guidebooknya yang di barcode-nya tadi. Peserta mulai mengerjakan soal sesuai waktu yang telah ditentukan. Untuk tahap 1 120 menit, tahap 2 60 menit. Apabila peserta mengumpulkan jawaban melebihi waktu yang telah ditentukan, jawaban peserta akan didiskualifikasi. Selanjutnya, keputusan panitia terkait pengumuman hasil lomba bersifat mutlak, tidak dapat diganggu gugat ya teman-teman. Diskualifikasi berlaku kepada peserta yang tidak bisa mengikuti lomba pada hari dan waktu yang telah ditentukan. Peserta diharapkan mengutamakan kejujuran selama lomba berlangsung, dilarang membuka buku, artikel, dan lain-lain. Juga dilarang untuk menggunakan alat bantu ya teman-teman, seperti kalkulator, Google, dan handphone. Peserta wajib mengisi fakta integritas pada Google Form yang akan dibagikan panitia saat lomba. Peserta yang tidak melaksanakan hal tersebut akan didiskualifikasi. Seluruh peserta dilarang keras untuk meninggalkan grup hingga sertifikat lomba diberikan. Hadiahnya langsung dikirim atau disuruh mengisi ya Kak? Ya nanti untuk pemenang juara 1, 2, dan 3 akan ada konfirmasi terlebih dahulu dari panitia. Untuk teman-teman yang tidak bisa mengakses guidebook yang ada di barcode-nya, bisa banget dicek Instagram @lemonabbs, kecil semua tidak ada spasi, @lemonabbs, di situ sudah ada link tree lengkap dengan guidebook, kisi-kisi, dan juga Twibbon dan flyer. Teman-teman, kita tidak ada susulan ujian ya teman-teman. Jadi, untuk hari yang sudah ditentukan bisa dicermati baik-baik dan tidak untuk meninggalkan tahap 1 dan tahap 2. Mungkin bisa ditekankan lagi Kak tentang penilaiannya, biar nanti teman-teman bisa menyusun strategi. Oke teman-teman, untuk rubrik penilaian pada tahap 1 dan tahap 2 ya teman-teman, bisa diperhatikan dengan baik. Untuk tahap 1, jawaban benar akan mendapatkan poin 1. Jawaban salah akan mendapatkan poin 0. Dan jika tidak menjawab akan mendapatkan poin 0. Sedangkan untuk tahap 2, jika teman-teman menjawab dengan benar akan mendapatkan poin 4. Jika jawaban salah akan mendapatkan poin -1, dan jika tidak menjawab akan mendapatkan poin 0. Jadi kalau tahap 1 bingung itu jawabannya iya atau enggak, jawab aja, siapa tahu benar. Karena kalau salah juga nggak bakal minus. Kecuali kalau esai di tahap 2.
Pertanyaan dari Amira Sofia, apakah boleh juga menggunakan alat seperti lembaran untuk orat-oret? Iya, boleh sekali teman-teman. Jika untuk mengorat-oret, kami selaku panitia tidak melarang. Sekarang itu menggunakan alat bantu hitung seperti kalkulator, bisa nggak boleh tanya teman juga, nggak boleh tanya ke artificial intelligence juga tidak boleh. Kalau misal telat masuk link soal, apa bisa didiskualifikasi? Tidak didiskualifikasi ya teman-teman, tapi waktu pengerjaannya jadi berkurang dan tidak ada perpanjangan waktu. Untuk soal tahap 2 nanti esai semua ya teman-teman. 50 soal esai semua untuk Olimpiade IPA, IPS, dan Bahasa Inggris. Kalau untuk Olimpiade Matematikanya sendiri hanya ada 35 soal esai. Oke teman-teman, waktu Q&A sudah selesai. Buat pertanyaan yang tidak sempat terjawab di grup, bisa nanti akan dijawab di grup ya teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan terlebih dahulu dari Hasya. Kak, kalau satu email madrasah digunakan untuk 32 siswa dengan nama masing-masing siswa bisa? Baiknya satu email satu siswa ya teman-teman. Ada pertanyaan lagi dari Raden Roro, Olimpiade Matematika, apakah masih bisa ganti bidang? Tidak bisa, karena data sudah di panitia. Yang tahap 1 ikut Zoom dan Olimpiade ya teman-teman, jadi tidak hanya opening. Oke, waktu Q&A sudah selesai ya teman-teman. Untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab, nanti akan dijawab panitia di grup. Jadi nanti bisa tanya juga ke kontak personnya atau adminnya di grup. Oke. Sekian dari kami, saya Bianca. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa jadi bisa mulai kegiatannya punya, ngepelnya, makan juga boleh. Tadi sudah ada banyak yang komplain karena tidak menyapu ya kak. Dan keluar selamat menunggu berbuka puasa kalau yang puasa. Bisa meninggalkan Zoom ya teman-teman.
kita. Bergandengan tangan berlingkar-lingkaran. Dan kalimatnya. Raja Muda Karana tidak akan meninggalkan Pandu. Jalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.